Negara kita sekarang ini memiliki 13 juta kebun kelapa sawit. Konflik antara perusahaan sawit dengan warga kembali terjadi. Sawit produksi asal Indonesia kembali mendapat tekanan. Gerakan menolak impor minyak sawit dari Indonesia dalam 17 juta orang tenaga di industri sawit. Indonesia menjadi negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia saat ini. Tapi apakah hal tersebut berdampak positif terhadap kesejahteraan rakyat? Mengapa seringkali terjadi konflik perkebunan kelapa sawit? Apa istimewanya komoditi ini hingga tumbuh di hampir seluruh pulau besar di Indonesia? Benarkah sawit merusak lingkungan? Haruskah kita mengganti minyak goreng kita dengan minyak biji kedelai atau minyak biji bunga matahari yang diproduksi oleh Amerika dan Uni Eropa? Lantas bagaimana kita menyikapi dilematis ini? Hai semua, aku Harit, masyarakat biasa yang sangat tertarik pada kelapa sawit. Kenapa kelapa sawit? Karena aku lihat tanaman ini membawa manfaat bagi petani, namun di sisi lain mempunyai dampak yang negatif terhadap lingkungan. Aku yang berasal dari latar belakang petani sawit telah merasakan dampak positif dari tanaman ini. Bisa dibilang biaya kehidupan kami, biaya pendidikanku bahkan hingga kuliah ditanggung oleh tanaman sawit. Meskipun kebun bapakku nggak lebar, tapi nyatanya cukup untuk kami hidup sederhana. Di video ini aku nggak akan bahas bagaimana cara menjadi kaya melalui perkebunan sawit, bagaimana cara budidaya sawit yang benar, atau tutorial panen sawit, karena semua itu sudah dibahas sama orang-orang hebat yang ada di YouTube. Namun di video kali ini kalian akan menemukan pandanganku tentang dampak kelapa sawit terhadap ekonomi, sosial, dan politik dari kacamata seorang anak petani sawit dan berdasarkan literatur yang telah aku kumpulkan. Indonesia menjadi negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Pulau Sumatera dan Provinsi Riau yang memimpin wilayah sawit terluas di Indonesia dengan luas lahan 15 juta hektar yang tersebar di hampir seluruh pulau besar di Indonesia di 26 provinsi. Perlu dicatat, secara komersil hanya Pulau Jawa yang tidak ditumbuhi komoditi ini. Kalian tahu nggak? Di sini poin pentingnya. Ternyata 56% luas wilayah tadi dikuasai oleh perusahaan swasta, 46%-nya oleh masyarakat, dan sisanya oleh BUMN. Dari data ini akan berkaitan dengan poin berikutnya. Kalian pernah dengar konflik ini, dan masih banyak lagi. Dari konflik-konflik yang pernah terjadi, ada satu kesamaan yang aku lihat, yaitu konflik antara perusahaan swasta dan masyarakat, khususnya masyarakat adat, atau disebut konflik tanah adat atau tanah wilayah. Konflik-konflik seperti ini sering ditenggarai oleh perpanjangan hak guna usaha atau HGU dari perusahaan swasta yang sudah mulai habis. Namun di sisi lain, masyarakat adat ingin mengambil kembali tanah mereka sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Ya wajar sering terjadi hal demikian. Wong 56% luas lahan wilayah perkebunan sawit dikuasai oleh perusahaan swasta. Gak main-main, luas lahan dalam konflik ini bisa mencapai ribuan hektar atau bahkan puluhan ribu hektar. Tak jarang baku hantam sering terjadi dalam peristiwa ini. Apa sebenarnya keistimewaan kelapa sawit? Mengapa perusahaan dan masyarakat terus memperebutkannya? Jelas sawit primadona bagi petani. Tanaman asal Afrika ini sangat menguntungkan untuk dibudidaya. Sekali tanam 25 tahun bisa panen. Perawatan mudah dengan rotasi panen 2 kali seminggu, dan hasil panen bisa mencapai 1 ton per hektar. Bayangkan jika satu keluarga punya 1 atau 2 hektar kebun sawit, kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Anak-anaknya bisa sekolah atau bahkan bisa kuliah, yang mana nantinya dapat merubah nasib hidup keluarga tersebut. Lalu bagaimana dari sudut pandang perusahaan? Sawit punya masa depan industri yang cerah. Coba kalian lihat produk-produk yang sering kalian pakai seperti minyak goreng, mentega, kosmetik, sabun, dan banyak lagi. Dan ada juga yang masih dalam tahap pengembangan seperti bio oil atau biodiesel yang menggunakan 100%
bahan dari minyak kelapa sawit. Bayangkan betapa banyaknya produk turunan kelapa sawit ini. Jadi untuk bisnis dalam skala besar, pengusaha kelapa sawit memerlukan lahan yang sangat luas. Yang mana semakin luas lahan, semakin cuan bagi pemiliknya. Namun nggak bisa dipungkiri juga, perusahaan swasta telah menyerap tenaga kerja lokal yang banyak. Hal tersebut tentu dapat mengurangi angka pengangguran yang ada. Namun aku jadi dilema kala mendengar sawit dapat merusak lingkungan dan membuat aku bertanya-tanya, lantas apakah benar pernyataan tersebut? Yang pertama, deforestasi. Deforestasi adalah penebangan hutan skala besar. Perkebunan kelapa sawit yang dibuka di wilayah baru ternyata membutuhkan lahan yang sangat luas. Maka dari itu, kayu-kayu yang ada di hutan dikorbankan dan diganti menjadi satu jenis tanaman saja, yaitu kelapa sawit. Apa dampak yang ditimbulkan dari deforestasi? Deforestasi dapat menimbulkan efek rumah kaca atau meningkatnya suhu permukaan bumi. Kemudian ancaman bencana alam seperti banjir dan longsor adalah menjadi hal yang mutlak. Yang kedua, pencemaran air dan tanah. Penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya dalam perawatan kelapa sawit dapat mencemarkan air tanah. Selain itu, limbah dari pengolahan kelapa sawit dapat mencemarkan sungai dan juga tanah, sehingga mengancam kehidupan akuatik dan keseimbangan ekosistem. Saya tidak mendukung kerusakan lingkungan, Pak. Apalagi yang disebabkan oleh pembukaan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran. Tapi ada satu pertanyaan yang timbul di benak saya, Pak. Apakah perkebunan kedelai dan perkebunan bunga matahari yang menghasilkan minyak nabati seperti kelapa sawit yang dibuat oleh negara-negara barat tidak menimbulkan dampak yang serupa? Secara umum, kegiatan pertanian dapat menghasilkan emisi karbon. Kegiatan seperti pembukaan lahan, pengolahan tanah, penggunaan pupuk kimia, penggunaan alat-alat dan mesin pertanian, dan kegiatan peternakan setidaknya menyumbangkan 20% dari emisi karbon yang ada di dunia. Minyak nabati seperti minyak kelapa sawit, minyak kedelai, dan minyak biji bunga matahari mempunyai peran yang sangat penting dalam industri pangan global. Digemari karena kegunaannya dalam memasak, mengolah makanan, kosmetik, hingga biofuel atau bahan bakar dari materi organik. Dalam persaingan global, tentu minyak nabati dari kelapa sawit lebih diunggulkan, di mana produktivitasnya lebih tinggi dan harganya lebih murah daripada minyak kedelai dan minyak biji bunga matahari yang diproduksi oleh Amerika dan juga Uni Eropa. Perbandingannya bisa mencapai 1:10. Luar biasa bukan? Dari persaingan dagang minyak nabati global ini, tak jarang kita sering mendengar kampanye negatif terhadap kelapa sawit seperti isu deforestasi dan juga keberlanjutan lingkungan. Laju produksi minyak sawit terus melesat, bukan hanya di Asia saja. Distribusi minyak sawit telah masuk ke Afrika, Amerika, dan juga Uni Eropa. Minyak sawit Indonesia mendominasi perdagangan global, yang mana hampir 60% dari kebutuhan dunia. Hal tersebut membuat negara barat seperti Uni Eropa mempersulit impor minyak sawit Indonesia, seperti bea masuk yang tinggi dan juga kebijakan-kebijakan keberlanjutan yang sulit. Amerika Serikat juga menerapkan tarif dan juga subsidi untuk minyak kedelai, yang mana hal tersebut menguntungkan produsen yang ada di negara mereka. Kebijakan-kebijakan ini tentunya berpengaruh terhadap harga dan akses pasar minyak kelapa sawit Indonesia. Yang pertama, sektor pertanian telah menyumbang emisi karbon adalah fakta yang harus diterima. Bukan hanya mengkambing hitamkan kelapa sawit, hampir semua komoditi yang dibudidaya secara luas awalnya juga merambah hutan. Yang kedua, pembukaan perkebunan kelapa sawit secara ugal-ugalan mutlak merusak lingkungan, terlebih yang menyebabkan konflik dengan masyarakat. Memang negara butuh investasi, tapi perlu pengambilan keputusan yang bijak dan penuh pertimbangan. Kalau hanya menguntungkan segelintir orang, rasanya gak sebanding lingkungan dan keberlanjutan hidup anak cucu kita yang harus digadaikan. Yang ketiga, tetap bijak dalam menerima isu yang berkembang tentang kelapa sawit. Pelajari terlebih dahulu
karena semuanya by design. Sudah pasti ada unsur kepentingan, terlebih di tengah situasi ekonomi global yang sedang tidak stabil. Terakhir, aku tetap pilih menggunakan minyak nabati dari kelapa sawit ketimbang dari biji kedelai. Karena ada 17 juta orang Indonesia yang menggantungkan hidup mereka dari perkebunan kelapa sawit.